Tidak ada yang bisa hentikan Man City ke final Liga Champions. Manchester City memastikan langkah ke babak perempat final Liga Champions. Sang juara bertahan tampil impresif untuk menyingkirkan FC Copenhagen dalam duel dua leg. Agregat 6-2 untuk kemenangan Man City. Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024, Man City meladeni FC Copenhagen di Etihad Stadium dalam duel leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023/2024. Skuad Josep Guardiola mengamankan kemenangan 3-1. Ketiga gol Man City kali ini tercipta di babak pertama. Manuel Akanji, Julian Alvarez, dan Erling Haaland masing-masing menyumbang 1 gol. Copenhagen membalas lewat Mohamed Elyounoussi. Kemenangan ini mengantar Man City ke babak 8 besar UCL 2023/2024. Mereka menyusul beberapa tim top lain yang juga sudah lolos, yaitu Real Madrid, Bayern Munchen, dan PSG. Memang, tim-tim lain yang lolos ke babak 8 besar Liga Champions musim ini adalah tim kuat, tapi Man City dianggap masih berada di level yang lebih tinggi. Pandangan ini disampaikan oleh pakar Premier League, Rio Ferdinand. Menurutnya, tidak ada yang bisa menghentikan Man City untuk melaju sampai ke final UCL musim ini. The Citizens masih terlalu kuat. Saya tidak melihat ada yang bisa mengalahkan mereka Man City dalam duel dua leg. Jadi, ini tergantung siapa yang bakal lolos ke final. Siapapun yang bermain melawan Man City di final membutuhkan magis dari satu atau dua pemain mereka yang bisa jadi penentu pertandingan. Hanya dengan itu mereka punya kesempatan. Meski begitu, saya kira Man City tetap favorit. Mereka ada di level yang lebih tinggi. Ex-legenda ini bongkar borok Man United, tolak angkut Erling Haaland sebanyak 2 kali. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan bahwa Erling Haaland bisa saja bergabung dengan Manchester United seandainya klub tersebut mendengarkan nasihatnya waktu itu. Ex-arsitek setan merah ini adalah yang memberi Haaland debut profesional yang pada saat itu ia berusia 16 tahun saat menangani klub Norwegia, Molde, pada tahun 2017. Bintang Manchester City itu mencetak 20 gol dalam 50 penampilan di semua kompetisi dalam 2 musim di bawah asuhan Solskjaer, yang menginformasikan kepada Man United tentang bakat matang Haaland pada musim panas 2018. Solskjaer dipecat oleh setan merah pada November tahun 2021 setelah 3 tahun bertugas, tetapi mantan penyerang dan legenda Old Trafford itu bisa saja mengubah masa depan klub seandainya dia mendaratkan Haaland saat dirinya masih relatif murah harganya. Dalam sebuah kesempatan, Solskjaer mengungkapkan bahwa Man United memutuskan untuk melewatkan kesempatan untuk merekrut rekan senegaranya tersebut. Saya sempat memilikinya Erling Haaland di Molde, selama 2 musim. Musim panas sebelum saya tiba di sini Man United, saya menelepon klub dan berkata, Anda harus merekrut anak ini. Dia akan menjadi pemain kelas dunia. Itu terjadi pada Juni atau Juli tahun 2018, dan sayangnya mereka mengatakan tidak. Mereka memiliki cukup banyak laporan tentang pemain. Kami telah menjual Haaland ke RB Salzburg. Saya langsung mengatakan kepada klub Man United untuk membelinya selagi dia memiliki klausul pelepasan. Kami tahu saat itu, dan tidak ada orang lain yang mau membayar uang transfernya sebesar 20 juta euro, itu akan menjadi penawaran yang bagus harusnya. Meskipun dengan hubungan dia dengan Alfie, dan Manchester City dan Leeds. Itu adalah keputusan klub untuk tidak membelinya saat itu. Manuel Akanji tolak bahas peluang Man City juara Liga Champions. Bek Manchester City, Manuel Akanji, mengaku enggan berkomentar terkait peluang The Citizens untuk mempertahankan trofi Liga Champions. Manchester City meraih hasil yang memuaskan pada pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Pasalnya, saat mereka menjamu FC Copenhagen di Etihad Stadium, Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 dini hari WIB, The Citizens meraih kemenangan dengan skor 3-1. 3 gol kemenangan City masing-masing dicetak oleh Manuel Akanji, Julian Alvarez dan Erling Haaland. Sementara 1 gol balasan Copenhagen dicetak oleh Mohamed Elyounoussi. Dengan hasil ini,
City lolos ke babak perempat final dengan agregat 6-2. Hasil ini menjadikan Man City tak terkalahkan dalam 22 pertandingan di kompetisi Eropa. Ini adalah musim ke-7 secara beruntun The Citizens berada di babak 8 besar Liga Champions, bermain di semifinal dalam 3 musim terakhir. Belakangan, Akanji ditanya terkait peluang Man City untuk mempertahankan trofi juara pada musim ini. Akanji memilih untuk tetap membumi karena ia mengaku tak mau melihat terlalu jauh ke depan. Meski demikian, Akanji mengklaim timnya cukup optimis mereka bisa lolos ke semifinal terlepas siapa lawan yang akan mereka hadapi di babak 8 besar nanti. Kita lihat saja nanti bagaimana turnamen ini berjalan. Kami merasa baik saat ini. Kita lihat saja pekan depan bagaimana hasil undian kami. Kami percaya diri untuk melaju ke babak berikutnya. Kami adalah salah satu tim favorit, tetapi kami harus membuktikannya. Nggak ada tim A atau tim B di Manchester City. Manchester City punya kedalaman skuad yang mumpuni. Ada istilah tim A dan tim B di City. Tapi Pep Guardiola sepertinya nggak suka sebutan itu. Manchester City lakukan 7 perubahan saat menjamu Copenhagen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 dini hari WIB. Sebelumnya, City mampu menang atas Manchester United di Liga Inggris 3-1. City pun masih amankan laju di Liga Champions dengan menapaki babak perempat final. Peluang City pertahankan titel Liga Inggris juga masih terbuka, selisih 1 poin dari Liverpool di posisi puncak. Manchester City punya kedalaman skuad yang berlimpah, dari lini belakang sampai lini depan. Beberapa pemain akademi juga dipakai jasanya seperti Rico Lewis dan Oscar Bob. Manajer Pep Guardiola menyebut, kalau dirinya butuh semua pemain. Tidak ada tuh istilah tim A atau tim B. Untuk terus mengejar gelar, saya membutuhkan semua pemain. Saya butuh kaki-kaki yang segar di setiap saat. Yang penting, kami semua bisa terus melaju dan terus berada di dalam track yang kami inginkan. Manchester City selanjutnya akan berjumpa Liverpool pada lanjutan Liga Inggris, Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024. Setelahnya dapat istirahat cukup panjang, main lagi kontra Newcastle United pada tanggal 17 Maret.